Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9. Saya Eta Yulia sebagai supervisor. Saya Asri Wulandari sebagai coach. Saya Eti Sukaisi sebagai coach. Kami akan mempraktikkan coaching sebagai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Bu Wulan hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Rencananya hari ini Bu Wulan ingin melakukan proses coaching ya? Iya, benar sekali, Bu. Dengan siapa Bu Wulan? Saya hari ini mengadakan coaching dengan Bu Eti, Bu. Oh, baik. Sebelum melaksanakan coaching, saya izin nih ingin menjadi supervisor dalam kegiatan coaching Bu Wulan dengan Bu Eti nanti. Saya ingin memantau proses kegiatan coaching nanti yang akan Bu Wulan lakukan. Nah, sebelum kegiatan coaching ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Wulan. Siap ya Bu ya? Ya, baik, siap, Bu. Nah, persiapan apa saja yang sudah Bu Wulan lakukan sebelum melaksanakan coaching ini, Bu Wulan? Ya, sebelumnya saya sudah konfirmasi, Bu, dengan Bu Eti agar beliau dapat meluangkan waktunya untuk melaksanakan coaching hari ini. Kemudian saya juga sudah membuat catatan-catatan pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Eti untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Eti. Oke, berarti sudah janjian dulu ya dengan Bu Eti ya untuk kemudian mengajukan pertanyaan kepada Bu Eti ya Bu Wulan ya. Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya di Bu, kompetensi apa yang sudah Ibu Wulan lakukan sebelum melakukan proses coaching ini? Ya, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut secara penuh ya. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Eti. Dan yang penting saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Eti. Oke, baik. Berarti ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah fokus, kemudian hadir penuh, dan menggali pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari kompetensi tadi, kira-kira dalam coaching nanti, Ibu akan fokus di kompetensi yang mana Ibu Wulan? Ya, saya mungkin nanti akan lebih fokus untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu, karena di sini merupakan aspek yang lebih penting, di mana nanti saya akan menguasai pertanyaan itu, kemudian nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berbobot kepada Bu Eti, sehingga saya bisa memahami identifikasi masalah yang akan dihadapi oleh Bu Eti, dan tentunya saya bisa menuntun Bu Eti mungkin untuk mencari ide atau solusi mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh baik, berarti Bu Wulan ini fokus untuk membuat pertanyaan yang berbobot nanti saat proses coaching ya, dengan coaching. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kira-kira menurut Bu Wulan indikator dari coaching ini seperti apa ya Bu? Baik, saya mengharapkan coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri dari masalahnya. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot itu, sehingga coach ini dapat mampu meramu pertanyaan sehingga mendapatkan alternatif solusi masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Bu Wulan, saya mohon izin ya Bu ya, nanti pada saat proses coaching dengan Bu Eti, saya bisa hadir dalam prosesnya ya Bu, dalam pelaksanaannya untuk melakukan pengamatan Ibu ya. Ya, baik Bu, silakan. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Eti. Bu Wulan, bolehkah saya minta waktunya untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan hari-hari ini? Baik Bu Eti, boleh silakan, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Wulan, akhir-akhir ini kok anak-anak dalam pembelajaran saya rasa kurang antusias dengan pembelajaran yang saya berikan. Bagaimana ya? Ini menurut Bu Eti ya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama ini dan tentang antusiasme saya dalam belajar. Menurut Bu Eti ini,
hal-hal apa saja yang membuat murid itu jadi kurang antusias dalam pembelajaran bersama ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama pembelajaran sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya, dan kedua saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berbicara aktif di depan kelas. Oh begitu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid ibu ini antusias dalam pembelajaran ibu? Ya, menurut saya sih murid-murid saya mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan ibu ya. Lalu menurut ibu, apa saja yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang ibu lakukan? Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dan pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games yang menyenangkan supaya pembelajaran bisa lebih menarik. Lalu nih ya Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid ibu, apakah ibu menyebabkan sehingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin juga karena tugas saya sebagai guru terlalu banyak ya, terus banyak juga berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan memastikan kepada murid. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira sumber belajar apa yang ibu pakai untuk pembelajaran di dalam kelas? Biasanya sih saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan buku yang sudah tersedia. Adakah sumber belajar lain selain buku pelajaran? Ya, saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti di video atau di YouTube, artikel di blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau di Reel di IG. Baik, saya pikir sudah banyak ya Bu sumber belajar yang seperti di video, YouTube, kemudian itu bisa dapat digunakan untuk membantu pembelajaran murid di dalam kelas ibu. Kemudian sekarang kira-kira apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya sih merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Mungkin seperti di YouTube atau di TikTok. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Ya, istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa gitu dalam belajar. Mereka merasa senang mengerjakan tugas-tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, lantun atau laporan-laporan digital yang memang sesuai dengan zamannya, masa-masa anak dalam belajar. Wah, sekali ya rencana ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan ini dapat berhasil ya Bu untuk pembelajaran kelas. Kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana ibu ini? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pembinaan sumber belajar kepada murid-murid saya. Iya, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmen ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ibu harapkan. Amin. Terima kasih Bulan atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang semakin bijak dan yang berguna. Sama-sama. Terima kasih Bulan atas waktunya. Jangan bosan jika setiap saya ada permasalahan bertanya. Baik, Bu Iti silahkan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Wulan ya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Reti. Alhamdulillah Bu Eta sudah. Baik, sebelumnya
hampir sama dengan tadi proses sebelum Bu Ulan melakukan proses coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih dengan Bu Ulan. Siap ya Bu Ulan ya? Siap Bu Eta. Oke, bagaimana perasaan Bu Ulan setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Eti? Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu ya, karena setelah melakukan coaching dengan Bu Eti, tadi juga saya sudah menemukan alternatif, mungkin solusi yang dirumuskan secara bersama-sama. Dan sudah juga tergali secara maksimal permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Eti. Saya juga sudah mengekspor alternatif, solusi dan juga ide-ide baru yang nantinya akan dikembangkan sendiri oleh Bu Eti dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Eti. Oke, berarti tadi tahapannya sudah lancar. Di sini saya juga mencatat Ibu nih beberapa hal yang akan dilakukan Ibu selama coaching. Yang pertama, Ibu sudah mampu melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cetak karena sudah terlihat nih dari tujuannya yang sudah jelas. Kemudian sudah dapat mengidentifikasi permasalahan dan sudah dapat melaksanakan aksinya dan sudah melaksanakan tanggung jawabnya juga ya Bu ya. Berarti Ibu sudah mampu menerapkan 3 kompetensi dalam proses coaching tadi. Luar biasa sekali Bu Ulan. Iya, terima kasih Bu Eta. Saya juga tadi dengan Bu Eti kami juga berusaha ya berkolaborasi dan menyampaikan mungkin saya ide-ide atas perusahaan Bu Eti, dan alhamdulillah Bu Eti juga meresponnya dengan baik. Ya mungkin itu saja, jadi kita bisa saling mencari solusi. Ya mungkin itu saja Bu Eta. Terima kasih. Sama-sama Bu Ulan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Ambar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ambar. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ambar hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Eta ini. Masya Allah, tambah sehat kita ya. Alhamdulillah. Oke, rencananya hari ini melakukan coaching ya Bu Eta? Iya betul Bu Ambar. Dengan siapa? Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Bu Ulan hari ini. Izin saya menjadi outsourcernya ya nanti ya untuk memantau kegiatan coaching Ibu hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Ibu. Pertama, persiapan apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Yang pertama saya sudah konfirmasi langsung dengan Bu Ulan terkait proses kegiatan coaching yang akan saya lakukan hari ini, dan alhamdulillah Bu Ulan sudah meluangkan waktunya sehingga hari ini kami bisa melaksanakan coaching bersama. Kemudian saya juga sudah membuat catatan pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan saya sampaikan kepada Bu Ulan untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Ulan. Oke, berarti sudah janjian ya sama Bu Ulan ya? Ya betul Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa aja coaching ini yang mau Ibu kembangkan untuk Bu Ulan ini? Ya, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama, utamanya saya akan fokus hadir penuh dalam kegiatan coaching saya nanti. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, yang saya coba akan mendengarkan segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Bu Ulan. Dan yang paling penting juga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Ulan. Oh, berarti ada 3 ya? Ya betul Bu, ada 3 hal nanti. Berarti nanti ada kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian ada fokus untuk pertanyaannya, dan terakhir adalah untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira dalam coaching nanti mau fokus di kompetensi yang mana Bu? Saya akan lebih fokus yang kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot Bu, karena di situ memang aspek yang paling penting di mana jika seorang coach menguasai kompetensi tersebut untuk membuat pertanyaan yang berbobot, maka seorang coach itu akan bisa memahami dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh seorang coach. Dan tentunya saya bisa menuntun Bu Ulan nantinya untuk mencari ide dan solusi dari permasalahan yang beliau sedang hadapi ini, Bu. Oh baik, berarti fokus pada pertanyaan yang bobot ya. Ya betul sekali Bu. Dan pertanyaan berikut terakhir nih Bu, kira-kira menurut Ibu indikator pencapaian dari coaching ini mau seperti apa Bu? Yang saya harapkan saya bisa
setelah mengajukan pertanyaan itu nanti Bu Ulan sebagai coach bisa menemukan solusinya sendiri Bu melalui pertanyaan yang saya ajukan, kemudian Bu Ulan bisa meramu dalam jawabannya sehingga dia dapat mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, nanti saya mohon izin, nanti sekiranya nanti ada pelaksanaan saya hadir untuk itu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Ambar waktunya. Oke, Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ulan. Alhamdulillah kabar baik. Bu Ulan, kemarin Bu Ulan chat saya ya untuk bertemu dengan saya hari ini. Kira-kira ada yang mau diomongin apa ya Bu Ulan ya? Iya benar sekali Bu. Saya itu ingin menceritakan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi, terutama permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Oh gitu, emangnya ada permasalahan apa Bu Ulan? Begini Bu, di kelas saya dalam proses pembelajaran anak-anak itu terlihat sudah paham. Namun ketika saya memberikan materi, selanjutnya anak-anak itu sudah lupa lagi. Nah, dengan materi sebelumnya cepat sekali ya mereka ternyata lupa. Padahal anak-anak itu kan cukup antusias dalam belajar. Seperti itu. Jadi Ibu mengalami permasalahan dengan anak-anak di kelas yang mudah lupa dengan materi yang sebelumnya Bu Ulan pernah sampaikan. Itu ya Bu ya. Nah, mungkin dalam percakapan yang singkat ini kira-kira apa yang ingin Bu Ulan capai? Ya, saya mengharapkan dengan adanya saya bercerita mendapatkan solusi dari Ibu ya, saya bisa memperoleh ide-ide mungkin ya bagaimana menciptakan suasana kelas untuk menjadi kelas anak yang lebih aktif, kemudian anak lebih semangat dalam belajar sehingga saya juga benar-benar mengetahui kalau memang mereka sudah paham dengan materi yang saya ajarkan sehingga saya dapat lanjut ke materi selanjutnya dan materi sebelumnya tidak mudah lupa. Oke, nah jadi menurut Ibu nih terhadap masalah yang Ibu sedang hadapi, apa yang menyebabkan anak-anak itu mudah melupakan materi pembelajaran yang sudah Bu Ulan sampaikan itu ya? Kalau yang saya ingat kembali ya, memang saya di kelas itu cenderung saya yang lebih dominan ya. Terlihat mungkin lebih banyak berceramah, yang mungkin dengan saya banyak jam cerita itu anak menjadi mungkin bosan ya dan terkesannya monoton. Jadi itu mungkin kayaknya yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus dalam belajar. Dan setelah saya pembelajaran itu saya terangkan lagi, terus memberikan tugas, sepertinya saya harus lebih ekstra dalam melakukan persiapan pembelajaran sebelum mulai pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi dan tugas dalam bentuk project based learning sehingga materi yang saya pelajari itu betul-betul dapat bermakna dan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Bu Ulan, kira-kira sumber belajar apa nih yang selama ini Ibu pakai dalam pembelajaran di kelas Bu Ulan? Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari paket yang mungkin sudah diberikan dari sekolah, kemudian juga dari internet, anak-anak juga mengerjakan soal, kemudian kita bahas dan diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Oke, berarti Bu Ulan sudah mencoba menggunakan internet ya sebagai tambahan media pembelajaran selain dari buku. Selanjutnya, menurut Bu Ulan nih, pembelajaran seperti apa sih yang Bu Ulan idamkan di dalam kelas itu seperti apa suasananya? Ya, baik. Saya mengharapkan dalam pembelajaran itu anak-anak lebih aktif, kemudian lebih kreatif dan juga berinteraksi antara guru dan siswa lebih maksimal, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi apa yang sedang dipelajari, anak-anak itu perlu dapat memahami dengan baik pembelajarannya. Jadi nggak cuma guru saja yang dominan bertanya, tetapi siswanya juga harus aktif dalam berinteraksi dengan maksimal biar lebih sepakat kayak gitu. Oke, baik nih. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Ulan ini dalam melakukan pembelajaran di kelas selama ini ada di posisi mana nih untuk mencapai tujuan tersebut?
Oh iya Bu ya. Artinya masih di posisi 6 ya. Nah, sekarang kira-kira kalau saat ini Bulan ingin mencapai posisi yang lebih baik pastinya ya. Ini kira-kira Bulan ingin mencapai ke posisi berapa? Kalau saya sih mudah-mudahan sampai di posisi target mencapai akan 8 gitu ya. Eh, Oke, nah sekarang untuk mencapai angka 8 itu, kira-kira apa yang akan Bulan lakukan? Saya juga punya beberapa rencana. Yang pertama mungkin akan mempersiapkan pembelajaran itu biar lebih menarik. Tentunya menyiapkan bahan ajar, kemudian yang lebih bervariatif, dan nantinya ketika menerapkan di kelas menggunakan di fokus LCD. Kemudian saya akan menerapkan PSE sebelum dan selama pembelajaran supaya mengembalikan konsentrasi anak-anak dalam kelas. Kemudian juga saya akan menyelipkan mungkin video-video pembelajaran yang interaktif sehingga sebagai bahan penguatan materi yang akan saya sampaikan kepada anak didik saya ketika proses pembelajaran supaya mereka tidak jenuh, tidak bosan. Saya juga akan menyalakan untuk bermain atau dengan ice breaking ya yang menyenangkan dan membuat anak-anak itu semangat lagi. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik diferensi konten, proses, dan produk. Masya Allah nih, luar biasa nih Bu Ulan nih rencana yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran untuk memperbaiki tadi ya mencapai angka 8 itu. Mulai dari pembelajaran yang menyenangkan, adanya ice breaking, kemudian juga memasukkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan mencoba menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi tadi. Nah, ini kira-kira rencananya kapan mau Ibu lakukan Ibu nih? Baik, kira-kira dalam waktu dekat ini Kira-kira selanjutnya langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan? akhirnya saya itu mungkin yang pertama harus menyiapkan bahan ajar dulu untuk menarik siswa ya. Kemudian saya akan lebih belajar lebih intensif, membuat materi dengan Canva yang menyenangkan, yang interaktif, yang anak-anak juga jadi antusias ketika saya menerapkan menggunakan Canva tersebut. Oke, baik. Jadi Ibu ingin fokus ke sumber belajarnya dulu ya Bu ya. Kemudian dari sumber belajar yang sudah Ibu perbaiki itu, kapan Bu Ibu mau mulai membuatnya nih untuk pembelajaran? Kalau planning saya sih ya secepatnya, karena kalau mungkin bisa nanti malam akan saya buat untuk mempersiapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi untuk besok. Oke, lalu nih kira-kira Bulan di sekolah siapa yang akan membantu Bulan nantinya di dalam proses pembuatan Canva yang menarik ini? Mungkin dalam persiapan itu saya dapat meminta bantuan oleh teman ya untuk membuat sumber belajar atau saya biasanya minta tolong teman di sekolah karena dia juga sudah bisa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya minta pendampingan dari beliau. Oh, kebetulan ya Bu ya, ada Bu Is yang sudah lebih dahulu ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini kebetulan bel sudah bunyi nih waktunya masuk pagi nih Bu nih. Kira-kira nih dalam percakapan yang singkat ini apa yang bisa Bu Bulan dapat Bu? Ya, banyak sekali ya Bu. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak ide, masukan yang banyak dari Ibu sehingga saya bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya. Yang pertama saya akan memperbaiki dulu bahan ajarnya, kemudian akan saya sampaikan kepada siswa untuk pembelajaran menggunakan Canva yang interaktif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak belajar sesuai dengan gaya dan minat. Baik Bulan, mudah-mudahan yang sudah Ibu rencanakan ke depan dapat berjalan dengan lancar. Dan ini sekarang anak-anak sepertinya sudah masuk Bu Bulan ya, sudah menunggu kehadiran kita. Terima kasih Bu Bulan sudah berbagi waktunya hari ini. Ya, terima kasih Bu Bulan. Ya, mari Bu kita masuk anak-anak juga sudah menunggu ya. Ya, Terima kasih ya Bu. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah ya Bu Eta, sudah selesai ya coachingnya? Alhamdulillah Bu Ambar, saya sudah melakukan proses coaching tadi dengan bulan. Bagaimana perasaannya setelah proses coaching tersebut? Alhamdulillah perasaan saya cukup senang dan lega Bu, karena pada saat tadi proses coaching dengan bulan ini sebagai coaching sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri karena dengan kegiatan coaching tadi berlangsung Bu. Oke, tadi selama kegiatan coaching tadi saya coba mencatat nih ada beberapa hal. Yang pertama tadi mengenai kegiatan coaching berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Juga Ibu sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, berusaha menghadirkan posisi penuh, dan Ibu sudah menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Bulan. Oke, kira-kira setelah kegiatan coaching ini, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi? Kalau kompetensi yang saya lebih ingin tingkatkan lagi itu ya, saya ingin berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Karena dalam proses coaching menggunakan alur filter itu di bagian identifikasi ini yang menurut saya agak sulit Bu, dan perlu banyak latihan supaya proses coaching di mana coaching ini dapat menemukan solusinya dalam pemikirannya sendiri, sehingga saya ingin meningkatkan proses di situ Bu, bagian identifikasi permasalahan. Oke, jadi kompetensi yang ditingkatkan ke depan itulah tentang kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu bisa lebih maksimal dalam menggali potensi dari coach tersebut. Oke, sekarang menurut Ibu indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan coaching hari ini apa? Kalau tadi ya Bu yang saya alami ya Bu, saya sudah melakukan sesuai kompetensi indikator, bahwa yang pertama saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah melihat ya Bu, kalau coaching kita ini ternyata sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, pencapaian coaching ini adalah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Terus coaching tersebut juga sudah menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih dapat lagi melihat coaching hari ini ya. Terima kasih Bu Eta, lebih semangat lagi, pantang menyerah, semangat terus. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.